Selamat siang Bapak Ibu semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Yudun Sri Rahmawati selaku perwakilan fasilitator nasional BPGTK Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 2 Semarang yang diwakili oleh Bapak Ahmad Taufik SPDI MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu guru peserta diseminasi. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena siang hari ini kita masih dapat berkumpul dalam acara laporan implementasi dan berbagi praktik baik 7 jurus BKH. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Acara selanjutnya yakni pembacaan doa. Bacaan doa akan dibacakan oleh Bapak Ahmad Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mengawali pada kesempatan kali ini dengan doa bersama. Semoga untuk acara kali ini kemudahan, kelancaran dan keberkahan. Dari tema syafaat Rasulullah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan bi'afwin mawlid hamidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li wajhika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doa yang telah dilanjutkan. Acara selanjutnya yakni memasuki acara inti berbagi praktik baik yang akan dipaparkan oleh Ibu Ajeng Diana Sari Sarjana Psikologi. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya, rekan-rekan saya yang saya sangat sayang. Saya cintai dan saya sangat sayang. Rekan-rekan BK selalu support saya di sini, juga rekan-rekan yang lain, teman-teman dari non BK. Terima kasih sudah bersedia menghadiri acara saya di siang hari ini. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu yang ada di sini. Oke, sebelum pada inti pembahasan, saya ingin bertanya dulu dengan Bapak Ibu. Sudah pernah dengar terkait dengan 7 jurus BKH belum? Belum ya berarti, belum sama sekali. Baik. Berarti ini insya Allah kita berbagi wawasan, kita berbagi ilmu. Saya sudah dapat ilmu langsung dari Bu Fasmasi kemarin. Kita sempat pelatihan sampai 4 hari terkait ini. Saya kemudian diberi tugas. Setelah dari pelatihan selama 4 hari itu saya diberi tugas untuk memberikan 7 jurus BKH ini, memilih 2 jurus untuk ke siswa dulu. Jadi kami implementasinya ke siswa dulu kemarin selama diberi waktu 2 minggu. Kemudian tugas terakhirnya adalah menceritakan atau memberikan implementasi saya kepada siswa, kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Nah, oke. Sebelum ke sana kita harus makan supaya nggak ngantuk. Mari kita berdiri dan jingle-jingle gerak-gerak sedikit ya. Karena juri 7 jurus itu punya jinglenya.
Tadi Bu, Bapak Ibu ada dijanjikan tadi, masih ingat nggak apa saja tadi? Jujur kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi. Yang lima jurus pertama yang disebut sebelum yang membangun kolaborasi dan mengatasi situasi itu lebih untuk diberikan kepada para siswa. Tapi untuk yang membangun kolaborasi dan yang terakhir mengatasi situasi itu lebih pada sistem sekolah. Jadi kolaborasi itu antara guru BK, antara orang tua, antara sekolah, membangun kolaborasi yang baik. Terus yang mengatasi situasi terkait dengan sistem sekolah yang untuk memperlancar, memberikan pelayanan yang terbaik untuk menciptakan situasi sekolah yang menggembirakan itu lagi. Untuk yang kedua terakhir, gitu. Ini perkenalan untuk yang terkait dengan tujuh jurus hebat. Saya di sini tidak menyampaikan ketujuh-tujuhnya di Bapak Ibu, tidak mungkin. Tapi saya akan menceritakan ada 2 jurus kemarin yang saya pilih untuk saya sampaikan kepada para siswa. Jadi, proyek khususnya untuk hari ini sebenarnya adalah untuk berbagi wawasan seperti yang saya sampaikan tadi terkait dengan 7 jurus hebat pada rekan sejawat baik TK maupun yang non TK. Terus yang berikutnya, kalau Bapak Ibu mapel pasti familiar dengan deep learning. Kemarin pelatihan terkait deep learning kita juga diberi banyak latihan terkait deep learning. Nah, kita dari BK kemarin dapat samu, kita dapat peroleh yang namanya metode ARKA. ARKA. Apa itu singkatan dari ARKA? ARKA adalah pertama aktivitas, R-nya adalah refleksi, K-nya adalah konseptualisasi, dan A-nya yang terakhir adalah aplikasi. Nah, sebenarnya nyambung antara metode ARKA ini dengan deep learning. Karena deep learning apa kemarin ada
refleksi itu meaningful, ada meaningful di sana. Terus ada mindful apa di konseptualisasinya. Dan yang terakhir ada di aplikasi. Nah, metode ARKA ini juga yang akan saya promosikan kepada Bapak Ibu, bisa dipergunakan untuk tidak hanya dalam memberikan di layanan PK, tapi juga bisa diberikan saat panjenengan memberikan KPM, pembelajaran di kelas. Oke. Pertama, saya kemarin memilih jurus yang ketiga, Bapak Ibu. Masih ingat apa tadi lagunya jurus ketiga? Tumbuhkan resiliensi. Sudah pernah mendengar istilah resiliensi, Bapak Ibu? Tapi pernah ini memang bahasa serapan ya, resilience. Jadi kalau bahasa Inggrisnya resilience, tapi kalau di dalam bahasa Indonesia jadinya resiliensi. Resiliensi adalah kalau di letter di kamus itu ketangguhan. Jadi resiliensi adalah kemampuan bangkit kembali atau berusaha untuk tidak menyerah gitu kan ya, setelah mengalami kesulitan atau mengalami kegagalan. Di sini tidak hanya faktor tidak menyerah itu tadi, di situ ada faktor belajarnya, ada faktor adaptasinya, dan ada faktor tumbuh kembangnya. Jadi yang dimaksud resiliensi adalah hal itu, adalah kemampuan untuk bersikap tangguh ketika menghadapi cobaan hidup lah, untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup. Kenapa kok saya memilih ini ya Bapak Ibu? Karena yang pertama terkait dengan siswa, ketika saya membagi angka kebutuhan itu banyak sekali anak-anak yang memilih ketakutan, kekhawatiran mereka kegagalan, takut gagal, takut akan masa depan, ketidakjelasan masa depan. Itu banyak yang memilih itu. Makanya kenapa saya tertarik untuk memberikan materi untuk jurus tumbuhkan resiliensi. Terus yang kedua, sama seperti Bapak Ibu guru di sini, resiliensi juga istilah yang cukup baru buat anak-anak. Nah, kalau kita bicara ketangguhan, anak-anak paham. Tetapi kalau kita bicara istilah resiliensi, oh ternyata itu ya Bu resiliensi. Iya betul. Nah, kemampuan resiliensi ini menjadi alasan saya untuk memilih membagikan materi atau layanan yang terkait dengan ketangguhan di untuk anak-anak kemarin. Nah, saya saat memberikan ke siswa yang kami gunakan metodenya adalah ARKA ini tadi. Kenapa? Kalau ternyata setelah saya praktekkan ke anak-anak, metode ARKA ini efeknya luar biasa. Anak-anak sangat antusias. Jadi dari awal aja dengan judul resiliensi saja anak sudah cukup kaya ya, ditambah lagi saya menggunakan aktivitas yang menggunakan metode ARKA, anak-anak tambah excited gitu, terus dia tidak bosan dan terlibat dalam proses layanan. Setelah itu juga mereka aktif ketika sudah pada tahap aktivitas yang di tahap akhir. Menurut saya Bapak Ibu, kemarin saya kan ini di KPSG, saya kemarin sudah mengirimkan link video yang sudah jadi yang di YouTube. Monggo kalau misalnya ada kesempatan mungkin ditonton lagi, mungkin teman-teman yang di luar KPS belum sempat saya kirimkan, ini nanti bisa saya kirim linknya karena videonya terlalu panjang, tidak mungkin saya sampaikan di sini. Tapi yang pasti terlihat di sana bagaimana antusiasmenya anak-anak untuk mengikuti materi terkait dengan resiliensi ini. Ya. Saat saya berikan anak-anak, materi yang saya berikan ini Bapak Ibu terkait dengan growth mindset, grit karakter, sama ordinary magic. Growth mindset itu bagian. Jadi kalau kita bicara resiliensi, di dalamnya adalah bagaimana membangun growth mindset ini. Tadi kan saya bilang bahwa untuk resiliensi itu tidak hanya tidak menyerah saja, tapi harus ada belajar, adaptasi, dan tumbuh kembang. Nah, mindset, growth mindset inilah yang perlu dipahamkan dan ditanamkan pada anak-anak. Kemarin saya mencoba permainan, jadi bukan permainan ya, jadi seperti refleksi diri sendiri, aktivitas angka. Yang pertama aktivitas saya meminta mereka untuk open memory yang terkait apa, saya meminta anak-anak untuk menuliskan di kertas apa masa lalu kalian yang punya pengalaman-pengalaman terkait hal-hal yang menyakitkan, hal-hal kalian pernah mengalami kegagalan, hal-hal yang membuat kalian merasa sakit hati atau merasa ketakutan atau apa. Saya minta untuk menuliskan di sana cerita, tidak usah panjang-panjang. Setelah itu, dari itu saya mencoba anak-anak untuk berefleksi dengan kejadian-kejadian yang sudah mereka alami. Itu dari aktivitas dan refleksinya. Setelah itu baru saya memberikan konseptualisasi yang saya berikan dengan 3 materi ini. Nah,
Ini di sini. Bahwa untuk resiliensi saya ingin berbagi terkait dengan bagaimana ternyata antara pujian dan dukungan itu berbeda ya Bapak Ibu. Jadi pujian itu tidak sama dengan dukungan. Terus apa yang dimaksud, bagaimana memberikan umpan balik yang tepat untuk para siswa supaya menumbuhkan resiliensi mereka. Terus yang terakhir adalah terkait dengan lingkungan yang menguatkan. Oke, kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Oke, sudah biasa dengar komplimen nih, pujian. Bapak Ibu pasti sudah sering memuji siswa-siswa ya. Oke, bisa sampaikan biasanya pujian apa ya Bapak Ibu berikan untuk siswa-siswa? Pak Uli misalnya. Jadi kalau puji siswa gimana? Gimana Pak? Kalau puji siswa gimana? Pasti mengetahui karakter siswanya dulu. Terus kalimat pujiannya gimana biasanya kalau Pak Uli memberikan? Tergantung ujiannya itu soal apa gitu. Monggo, apa aja? Maksudnya tidak hanya soal sih. Pasti pernah dipuji siswa kan? Aduh, janji kan? Ya, sama gitu ya Pak. Ya mau yang ada. Oke, yuk contoh-contoh yang lain selain Pak mungkin ada. Pak Tommy gimana Pak Tommy kalau olahraga itu pujiannya gimana Pak? Ya, misalkan saat praktek gitu ya. Mm-mm. Kan ada sisinya praktek juga. Mm-mm. Kita berikan misalkan praktek brokoli misalkan. Namanya cewek. Cukup dia bisa mengukur ya. Nah, pujian wah luar biasa. Oke, betul. Iya, betul. Kamu luar biasa. Itu kalian pujian ya? Betul. Bu Aziz, bahasa Jawa. Nek muji nganggo basa Jawa itu. Wes, hebat pintar banget. Saya itu. Wes, oke pintar. Terus kalau Bu Tatik biologi. Kalau dalam biologi sendiri dalam proses pembelajaran itu lebih banyak anak yang mungkin menemukan kesulitan terutama dalam istilah-istilah. Ketika mereka bisa menyampaikan dengan bahasa mereka sendiri, ya saya berikan pujian, terima kasih sudah bisa menjawab sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Dan di sini mungkin saya akan mengajak teman-teman yang lain untuk mungkin bisa menambahkan jika memang ada yang masih Oke, ya betul. Pujian adalah reward. Kita dari pendidikan ada reward yang manis gitu kan ya. Nah, reward salah satu reward itu bisa dalam bentuk komplimen atau pujian. Tetapi ternyata seorang ahli berkata bahwa terlalu too much komplimen itu juga ternyata hasilnya tidak selalu sesuai kita harapkan. Kenapa? Karena kalau hanya pujian kamu hebat, titik selesai. Atau kamu pintar, selesai, titik ya. Atau wah, jos tenang, melayumu cepet nih. Oh, sangar daripada bocor-bocor jalan-jalan selesai, kita titik kunci. Ternyata kalau seperti itu diberikan terus-menerus, itu efeknya justru berbalik, Bapak Ibu. Jadi ketika kita terlalu sering memuji, tapi bukan encouragement atau penguatan istilahnya, tanpa disertai kalimat-kalimat yang sifatnya bentuknya penguatan, itu membuat siswa-siswa itu malah cenderung takut mencoba hal baru, sering mempertahankan status quo. Kenapa? Karena dia sudah terlalu sering dipuji. Jadi dia pengennya ya akan melakukan itu diulang-ulang terus hanya untuk memperoleh pujian yang sama. Nah, padahal hidup nggak selalu seperti itu ya. Kadang-kadang ada gagalnya, kadang-kadang ada kecewanya kan seperti itu. Nah, anak-anak yang terlalu sering dipuji tanpa ada encouragement akan membuat dia jadi takut mencoba hal baru karena takut gagal atau tidak punya motivasi yang tinggi karena sudah nyaman dengan posisi wah kok pintar, nah selesai. Kalau aku pintar, ngapain aku susah-susah aku harus dipuji Bapak Ibu guru pintar gitu kan. Nah ternyata seperti itu Bu, atau Bapak Ibu ada efek-efek seperti itu ternyata untuk anak-anak. Nah terus bagaimana? Lah apa pujian itu salah? Bukan salah, tetapi kalimatnya yang tidak selesai di titik itu tadi Bapak Ibu. Jadi tidak cuma kamu pintar selesai, kamu hebat gitu. Tidak, tapi ada tambahan-tambahan kalimat
istilahnya namanya metode, tekniknya namanya disebut teknik burger Bapak Ibu. Kayak roti, lapisan benar-benar kayak roti burger. Pertama kita memberi apresiasi itu pujian yang tadi, boleh. Tapi setelah pujian diikuti dengan encouragement-nya untuk menambah potensi-potensi dia yang belum ada untuk lebih meningkatkan lagi, itu ditambah dengan bahasa yang sifatnya korektif. Setelah itu ditutup lagi dengan bahasa apresiasi lagi. Nah ini akan lebih memberi encouragement, penguatan kepada siswa-siswa kita di sini. Ini saya ambil contoh seperti ini Bapak Ibu. Nah di sini kelihatan nggak sih? Kelihatan ya, kurang. Terlihatkah? Ini apresiasi ya, Bapak apresiasi kamu sudah mengerahkan upaya terbaikmu. Ya, terus nanti setelah itu kalimat di bawahnya ditambah. Bagaimana kalau kamu mengurangi menontonmu supaya apa yang sudah kau capai ini besok lebih baik lagi. Nah, ada tambahan kalimat di sini. Setelah itu baru ditutup dengan apresiasi lagi. Bapak percaya, Ibu percaya kalau kamu itu pasti bisa. Nah, ini contoh saja, contoh bentuk kalimat dari apresiasi, koreksi ke apresiasi lagi. Jadi nggak hanya berhenti di kamu hebat, kamu pintar, selesai. Tapi ada kalimat-kalimat seperti ini. Nah, ini contohnya dengan dari Bapak Ibu. Salah satu bentuk cara untuk menumbuhkan resiliensi siswa supaya siswa tidak terlena, tidak puas begitu saja dengan pujian-pujian yang kita berikan, gitu. Jadi supaya dia tetap termotivasi terus, gitu istilahnya ya. Terus adalah ini, berikutnya adalah terkait dengan dukungan, encouragement dan pujian ini tadi Bapak Ibu. Nah ini ada kolomnya jelas di sini perbedaan antara sekedar memberi pujian dan memberikan encouragement. Bagaimana saya membiasa ke sini? Oke, sorry. Cukup ya? Kelihatan ya? Nah saya sudah kelihatan Bapak Ibu. Oke. Nah ini Bapak Ibu, jadi ada beberapa hal penting yang perlu digarisbawahi ya. Jadi ketika kita memuji, kita jangan memuji pada personnya saja, tapi lebih fokus pada perilakunya. Dia sudah mencapai di tahap mana, itulah yang kita puji. Kamu hebat, nah hebatnya di bagian mana? Kadang kita sudah hebat berhenti gitu kan. Wah hebat, bosomu kurang halus kok, ini dari seperti iya betul. Atau misalnya kayak Bu Tante tadi sudah betul saya, wah bagus, berarti kamu sudah bisa menyelesaikan di poin ini sudah lebih, kamu sudah mengalami kemajuan dari yang materi kemarin ya. Misalnya Pak Tommy terkait dengan olahraga misalnya, wah hebat kamu servisnya bagus sekarang, lebih kencang, lebih tepat daripada lebih saya di bawah gitu. Saya mencontohkan sak ngerti gue gitu. Nah jadi kok servis kamu lebih fokus loh, lebih bisa apa Pak? Melukis dengan tajam misalnya. Nah, itu dipujiannya jelas. Jadi tidak hanya sekedar itu, tapi perilakunya itu jelas. Nah, oke. Terus yang kedua adalah kita sering banget ketika kita memuji begini, wah, sip, ibu bangga, kamu sudah bisa menyelesaikan tugas ini. Nah, ibu bangga ini berarti ini fokusnya ke anak, bukan ke bapak ibu yang mengajar. Jadi yang dipuji ya fokusnya di anak, bukan memang untuk mengembangkan bapak ibu.
hidup, tapi karena untuk dirimu sendiri. Jadi, oke, good. Jadi hari ini kamu bagus, apa yang kamu capai hari ini adalah bagus. Kamu harus bangga pada dirimu sendiri. You have to be proud to yourself. Ya, kamu tidak semata-mata membanggakan bapak ibu guru atau siapapun, tapi ini kamu harus bangga karena dirimu sendiri sudah mengalami kemajuan. Jadi yang dijadikan objek bukan kita sebagai pengajar, tapi ke siswa. Fokusnya ke siswa. Nah ini yang kadang-kadang kita sering lupa nih. Saya sendiri juga lupa kok. Saya juga sebagai guru kita juga suka lupa ini. Makanya sebenarnya yang kita pengen kita prize adalah si anak, makanya fokusnya adalah tetap pada si siswa. Oke, yang kedua adalah kita memberikan kepercayaan Bapak Ibu bahwa what you achieve today, it's always improve yourself every day. Artinya apa yang kau capai hari ini itu tidak di end-nya hari ini saja, tapi ke depannya juga pasti ada proses terus akan bisa lebih meningkat lagi dan lebih meningkat, dan kita memberikan kepercayaan itu kepada siswa, dan itu harus disampaikan dengan jelas. Kamu pasti bisa, you can do it. It's okay if you fail. Kamu nggak apa-apa jika kamu itu gagal. Itu sudah bagian dari proses. Kita juga mengakui kegagalannya. Kita juga memvalidasi apa yang kesulitan-kesulitan yang siswa itu alami. Jadi jangan juga mengignore, tapi memvalidasi, tetap memberikan semangat setelah itu. Ya, karena kita dikit, misalnya kita berpikir pasti anak-anaknya ada di bagian nanti kalau kegagalannya kita sedih, nanti takutnya kita sedih gitu. Tapi itu tetap perlu kita sampaikan. Why? Karena dalam resiliency itu yang dicapai bukan kesempurnaan. There's this big difference between perfectness dengan keunggulan. Kalau perfect, kalau di dalam bayangan Bapak itu kesempurnaan itu bagaimana? Kalau menurut Bapak itu kesempurnaan itu bagaimana? Pasaran. Apa lagi? Bahasa sempurna. Kalau sempurna nggak ada celah. Nah, padahal hidup nggak ada yang namanya sempurna kan? Hidup itu nggak ada yang sempurna. Makanya kalau kita memberikan apapun lah kepada siswa, memberikan kita motivasi, jangan memberikan mereka harapan yang sifatnya kesempurnaan. Karena memang kesempurnaan itu nggak ada. Sempurna yang itu dari Yang Maha Esa. Tapi kita sebagai manusia mengejar yang kita kejar apa? Keunggulan. Apa sih perbedaan keunggulan dengan kesempurnaan? Kalau kita bicara kesempurnaan itu tadi nggak ada celah, flawless. Flawless itu tidak ada noda, tidak ada celah. Padahal kesempurnaan dalam hidup tidak mungkin sepertinya. Resiliensi justru mengajarkan pada anak-anak untuk merangkul ketidaksempurnaan. Bahwa yang namanya menjadi unggul itu ada proses yang tidak sempurna yang harus kita terima. Ada proses kegagalan yang kita jadikan itu sebagai proses untuk lebih baik lagi. Makanya kita kejar bukan kesempurnaan, tapi lebih pada keunggulan. Ini pasti tidak ini. Nah, ini yang kita sebagai bapak ibu guru harus membiasakan pola pikir seperti ini. Nah, tadi saya bilang bahwa kenapa saya milih resiliensi, anak itu takut gagal, khawatir tidak sesuai dengan harapan. Nah, itu tadi kita bicara resiliensi itu kegagalan yang tidak sesuai harapan, kamu menangis, kamu jatuh, kamu terluka. Oh my, memang hidup itu ya seperti itu. Karena untuk menjadi seorang yang sukses, untuk menjadi seorang yang punya mental tangguh, ya memang harus dibangun. Kalau hidupnya lempeng aja kayak jalan tol, ya kan? Nggak kepleset, nggak nabrak, nggak kesandung, nggak jatuh, ya dia tidak akan merasakan yang namanya iya betul. Ya statis aja, dia akan cari jalan aman terus. Ya pengennya ya saya nggak mau, saya nggak mau. Lah kenapa ya? Milih kenapa kamu kok mau tak nilai SNBP? Nggak mau untuk kalau SNBP saya nanti takutnya saya gagal. Nanti saya nggak bisa ini, saya nggak sinau lagi. Saya takut nggak bisa mengerjakan soal. Makanya amannya pilih jalan aman lewat jalur SNBP. Seperti itu misalnya. Padahal hello, belum tentu juga kamu misalnya wawasan mereka dan jangan juga kamu akan diterima. Nah kalau kamu kesandung seperti itu, can you face that? Bisa nggak menghadapi itu? Sudah siap belum menghadapi itu? Nah, seperti ini yang kita harus
selalu sesuai dengan harapan kita masing-masing semua ini. Nah, ini kita berikan pada siswa. Itu Bapak Ibu. Ini hampir sama dengan tadi bahwa ketika kita ketemu sama anak-anak yang mengalami kegagalan, apa sih harus kita sampaikan? Itu hampir sama dengan yang berikut itu tadi, Bapak Ibu. Nah, ini lingkungan yang menguatkan. Yang terakhir, yang tadi kita resiliensi. Ini Bapak Ibu, di sini pasti ada yang punya anak remaja, usia remaja. Kalau saya kecil semua ya, sedikit. Oh, belum kecil. Terakhir usia berapa Bu? 17. Oh, udah. Ibu Ayu. Terakhir 7 tahun. Nah ini Bapak Ibu yang masih anaknya masih usia golden age atau maksudnya ini hati-hati saya sebenarnya pakai istilah jadi ini saya pakai istilahnya pakai bahasa Inggris kayak pampering, memanjakan. Kalau sekarang kan biasanya aduh aku kan anakku kosong kayak aku dia kan. Jadi cenderung akan lebih mudah, lebih easy untuk memanjakan anak gitu kan ya. Atau pleasing itu menyenangkan, selalu menyenangkan hati anak gitu kan. Selalu memberikan apa yang dia inginkan supaya hati-hati senang gitu. 1-2 kali oke. Tapi kalau diberikan terus-menerus tanpa ada usaha dari si anak, ya ini anak jadi tidak punya kualitas resiliensi nanti akhirnya ya. Atau overprotecting itu terlalu melindungi, tidak mau kalau anak saya jatuh sakit atau sedih atau kecewa. Orang tua yang terlalu overprotecting juga efeknya nanti menjadikan anak-anak lemah, kurang tangguh dalam menghadapi kehidupan budaya. Ada micromanaging itu senangnya selalu ikut mengatur Bapak Ibu. Ini bapak-bapak ini gak ya? Ngatur. Pak Ulin juga? Oke. Pak Ulin? Kalau bapak-bapak biasanya apa? Contohnya ya Pak? Biasanya kasihnya gini. Dari bapak-bapak biasanya apa Pak? Ngatur lagi ngatur TV. Jadi kayak tadi sebelum pertemuan kan langsung ngatur. Kita salah juga. Oh iya. Kalau ada posisi tertentu, kadang kita itu ada sifat menjadi pemimpin. Jadi senangnya ngatur. Oke, ini sebenarnya nggak masalah sih Bu, Pak. Cuman ya itu tadi tidak bagus kalau terus-terusan. Karena kadang-kadang kita memang harus memberi kepercayaan pada anak, memberikan kepercayaan anak-anak untuk memilih, untuk punya inisiatif gitu. Tepatnya itu. Jadi kalau kita terlalu banyak ngatur, anak-anak itu nggak punya inisiatif, nggak punya daya kreatif. Jangan kan kreatif, inisiatif pasti tidak ada. Tidak kayak karena wes diatur kayak di bis kayak iya nyoki apa yang kalau kan ini sudah ibu sudah bikinkan tulis. Nah tinggal ini. Tapi kalau kita terlalu sering seperti ini ya kita anak-anak itu akhirnya menjadi tidak punya daya juang atau daya inisiatif kita. Jadi kita di sini semua belajar. Saya juga belajar. Tanda-tanda apa yang menyangkut obrol ini bahwa menjadi orang tua yang bisa menciptakan lingkungan yang menguatkan itu tadi itu gampang-gampang ya. Ya, kadang-kadang kan aku masuk aku kan beli rumah yang bocah aku bingung. Karena proses bingung itu proses belajar. Bingung awal itu tidak apa-apa, salah itu juga tidak apa-apa. Cuma kadang-kadang apa? Coba salah sakit, di apa bisa naik gunung atau mungkin ini ngomong kelompok disalahin konco-konco kemarin orang tua gitu nih masih merasakan juga kan ya. Nah tapi kadang-kadang kalau kita memang harus
belum menguatkan itu tadi. Menguatkan di sini lebih ke faktor secara mental. Oke, ini contohnya. Jadi saya sampai di kesimpulan untuk yang resiliensi Bapak Ibu bahwa resiliensi itu disebut dengan ordinary magic. Magic itu apa? Keajaiban. Ordinary itu biasa. Sebuah keajaiban yang kelihatannya biasa-biasa saja. Setiap manusia, setiap individu itu punya yang namanya sistem adaptif yang normal berfungsi dengan baik. Resiliensi itu kita semua punya Bapak Ibu. Cuma yang kita di resiliensi itu tidak terus bayi lahir langsung resiliensinya bagus, itu tidak ada. Tetapi kita punya, karena itu sistem adaptif, sistem mental kita yang sudah tercipta, otomatis perlu dilatih di sana. Sepertinya kayak kualitas yang tidak ngedor-ngedori gitu, bahasa Jawa ini bukan kualitas yang luar biasa, tapi jika itu dilatih, dipelajari dan bisa menumbuhkan resiliensi yang bagus, itu dampaknya sangat luar biasa. Ya enggak? Saya bisa bayangkan ketika anak-anak dengan generasi setnya yang serba budaya instan, yang nggak mau susah dan sebagainya, dengan kemampuan resiliensi yang bagus, insya Allah itu bisa mengatasi yang terkait dengan kelemahan mental anak-anak sedikit, stres, cemas, overthinking, depresi, anxiety, gitu. Nah, ini semoga dengan membantu atau melatih resiliensi mereka sendiri bisa terhindar dari berbagai macam kondisi kesehatan mental. Oke, saya tutup untuk yang resiliensi ini. Ada yang ditanyakan sampai ini? Boleh berbagi cerita? Betul. Jadi inti resiliensi itu ketangguhan mental. Jadi ketika mereka menghadapi kegagalan, itu mereka punya filter, punya formulasi cara untuk bisa menghadapi resiliensi itu. Bunyinya seperti itu. Nah, kita di sini Bapak Ibu di sini punya peran besar supaya bisa menumbuhkan resiliensi anak-anak. Ya. Kalau itu lagi, apalagi Bapak Ibu punya putra-putri di rumah, jadi resiliensi itu akan lebih bagus kalau sudah di rumah, dilatih dengan lingkungan yang bagus, yang menguatkan lagi yang sudah saya sampaikan. Di sekolah juga, ya kan, bagaimana anak-anak mengatasi kegagalan, bagaimana mereka menghadapi rasa khawatir mereka. Dari sekolah kita juga memberikan, insya Allah ketangguhan mental ini kan yang kita harapkan bisa dicapai oleh anak-anak. Kita biar tidak ngantuk, agak-agak bereksperimen sedikit. Bapak Ibu boleh? Oke, tadi masih ingat ini. Gimana tadi bukunya? Apresiasi, koreksi, apresiasi lagi. Oke, yuk kita berpasangan sekarang. Boleh berpasangan, boleh. Ini beda. Monggo. Nah, kita sedikit bermain role playing. Siapa yang mau jadi? Nanti gantian Bapak Ibu, nanti gantian. Yang satu jadi siswa boleh, jadi anak juga boleh. Yang satu jadi Bapak Ibu gurunya atau jadi orang tua. Monggo. Yang menjadi siswa atau menjadi anak boleh berperan, silakan menceritakan permasalahannya atau bagaimana. Nah, tanggapan Bapak Ibu dengan teknik berikutnya seperti apa? Yuk, boleh. Ayo bapak-bapak, jangan main HP terus, nanti HP-nya saya sita loh ya.
Ayo dimulai dari Pak Muif mau mencoba dengan Pak Firta. Pak Firta jadi siapa Bapak? Siapa dulu jadi anak siapa dulu? Oh jadi anak. Ya, monggo silakan bermain. Mereka mau berdiri sini kali nggak mau boleh. Boleh silakan. Devita, kamu tahu ini apa Devita? Pohon. Wow, bagus banget. Tapi ya bagus banget. Tapi harus diperhatikan ya. Jadi ini memang kalau dilihat seperti pohon, tapi sebenarnya bukan. Jadi perlu ketelitian lagi. Tapi bagusnya secara gambaran kamu memang seperti itu. Wah ini berarti boleh nih aku tidur ini besok yang penting saya bisa
ada, tetapi juga apresiasi yang terakhir juga mengingatkan bahwa ayo besok diperbaiki lagi supaya tidak menjadi terlambat gitu. Tidak boleh dimarahi ya. Mungkin bukan kata dimarahi Pak, tapi lebih ke mengoreksi dengan tegas gitu ya. Bukan memarahi, kalau marah itu kan pakai emosi. Nah kadang-kadang, nah ini yang ingin saya sampaikan sedikit juga bahwa ketika menyampaikan kalimat koreksi itu jangan pakai emosi Bapak Ibu. Nah kadang-kadang kalimat-kalimat yang karena pakai emosi inilah yang kadang-kadang malah kontennya jadi melenceng. Ada seharusnya yang diperbaiki perilaku malah karena kita cenderung emosi malah yang dibahas malah bukan perilaku yang keliru ini, biasanya seperti itu. Nah, ya kita belajar Pak, saya juga sering khilafah kok. Saya itu juga khilafah. Saya juga setiap hari ketemu murid yang telat pulang, yang tadi yuk, langsungnya dicuekin sama. Iya sama kita juga di sini itu sebenarnya sama kok. Kita Bapak Ibu di sini tuh ya tadi bukan malah sempurna juga nih. Kita juga perlu dengan belajar dan saling mengingatkan itu tadi. Jadi itu memang bahwa kalau sudah kalimat sudah di dalamnya sudah ada unsur emosi, kalau sudah pakainya emosi itu esensi yang jadi konten sesungguhnya yang kita sampaikan untuk memberikan semangat atau memberikan koreksi atau memberikan motivasi itu jadi malah kabur semua. Nah, makanya sekali lagi marah itu diganti. Memang kadang-kadang ya saya juga sama teman-teman nanti baju bingung saya. Kita kan juga itu teman-teman sih baju mimpi saya. Nah, kalau enggak nanti emosi saya juga mengingatkan oh ya sebenarnya teman tarik nafas dulu. Kalau mau marah itu saya tarik nafas dulu. Ya gimana? Ya kadang-kadang memang anak pelakunya memang menjadi alasan. Ya nggak cuma satu dua anak, sering kita juga di kelas juga sama. Kayak di misalnya saya mengajar untuk belajar untuk diri itu emosi bu, jangan dulu semua. Tapi ya kita saling mengingatkan lah, kita belajar sama-sama tadi. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya nih Bapak Ibu. Yang tadi saya memilih tentang resiliensi. Yang untuk jurus yang kedua saya memilih kenali potensi. Nah kalau istilah kenali potensi Bapak Ibu pasti sudah familiar nih. Nah ini saya memilih kenapa saya pilih kenali potensi karena untuk di kelas 10 nah kebetulan untuk angkatan sekarang itu kita masih tidak masuk di kelas 10 Bapak Ibu. Makanya kemarin kenapa saya memilih kenali potensi salah satunya adalah saya butuh data. Nah data ini yang terkait dengan potensi siswa. Ini makanya saya menggunakan jurus yang pertama ini. Banyak sekali fungsinya kenapa kok saya memilih potensi ini Bapak Ibu. Karena di kelas 10 bisa membantu mereka mengarahkan di ekstrakurikuler. Terus bagaimana nanti untuk memilih mapel di mata pelajaran atau mata pelajaran di masa F dan juga untuk membantu bagaimana merencanakan karir mereka di masa depan, membantu mereka mempunyai karir dari sejak kelas 10. Kalau mapping karirnya sudah bisa terbantu, ini akan berlanjut lagi, siswa akan lebih punya arah dalam memilih jurusan perguruan tinggi. Nanti kita jelas di SMA sekolah atas kan tujuannya lulusannya pasti pengen melanjutkan di perguruan tinggi, ada di jenjang sekolah yang lebih tinggi. Nah, saya memilih untuk jurus yang kenali potensi ini tadi. Sama metodenya saya memakai metode angka dan keterlibatan anak akan sangat jelas-jelas bagus sekali di sini karena saya prakteknya langsung Bapak Ibu. Sudah pernah mendengar aplikasi Aku Pintar? Bapak Ibu? Sama sekali. Aku Pintar. Aplikasi. Kayak kalau Bapak pasti pernah dengar deh. Pintar pernah dengar kan? Aplikasi Aku Pintar.
Oh belum sama sekali. Jadi di aplikasi ini Bapak Ibu itu sangat membantu Bapak Ibu guru untuk memperoleh data-data. Maaf saya lewati dulu deh. Nah ini terkait ini. Di situ ada gaya belajar. Di situ juga ada multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Terus ada juga tes dan reaset yang sangat membantu untuk penjurusan dan pemilihan ekstrakurikuler. Dan juga ada yang terakhir itu tes kepribadian pakai JIS. Itu ada di situ. Itu bentuknya aplikasi Bapak Ibu di Google Play. Bisa diambil dari Google Play. Cek aja aku pintar. Panjenengan boleh mencoba sekarang. Jadi itu di download free, gratis, gratis tidak berbayar. Dilengkapi saja data-data yang panjenengan. Nanti kalau tidak menyelesaikan per itemnya tidak harus sekali diselesaikan sekaligus, satu-satu boleh. Tapi nanti diingat-ingat untuk login kembali dengan email dan password yang sudah diisikan di data-data awal. Nah itu bisa sangat membantu. Ini siswa-siswa sudah saya minta untuk mengisi ini semua Bapak Ibu. Untuk yang di kelas 10 akuan saya yang kelas 10, 7, 8, 9 itu sudah saya minta untuk mengisi terkait dengan menarik potensi ini. Ini di kelas 10 ini kan juga sudah. Nah ini hasilnya sangat membantu. Terutama untuk 5 tahun ya, untuk pembelajaran diferensiasi. Jadi malah pembelajaran diferensiasi itu malah sudah disampaikan itu malah sebelum di learning tentang diferensiasi sebagainya. Hasil dari aplikasi itu tadi dari gaya belajar, dari kecerdasan majemuk anak-anak ya kan, terus ada reaset itu tadi itu benar-benar akan menjadi data yang luar biasa buat Bapak Ibu terkait masing-masing potensi yang dimiliki oleh siswa. Nah, manfaatnya apa? Kalau Bapak Ibu itu sebenarnya manfaatnya banyak sekali, sangat membantu. Seperti dulu Bapak Ibu, kita kan selalu rutin menggunakan psikotes ya, dari ketika itu hasilnya. Saya selalu bertanya ketika di ruang guru dulu saya masih ingat ditanya atau menjelaskan hasil psikotes. Sebenarnya hasil psikotes yang sudah dari BK saya sampaikan ke Bapak Ibu guru itu sudah dimanfaatkan secara maksimal belum sama Bapak Ibu? Mereka kan belum kayak visual, auditori, kinestetik atau ada kombinasi campurannya. Nah itu tuh sebenarnya sudah dimanfaatkan belum sih sama Bapak Ibu? Oh wajib coba bisa diceritakan tadi gimana pada pelajaran tadi gimana cara memanfaatkan hasil data-data ibu-ibu. Ini apa ya belajar? Ya, betul. Ini kan kita dari kanan, kiri, jadi kan di kelas tersebut karena untuk diri sendiri kelas 12 sama jalan 12 kanannya itu beda-beda. Nah, dengan karakteristik yang unggul dengan beberapa yang mungkin berkebalikannya. Jadi ketika saya di Jawa tersebut pembelajaran yang saya berikan itu berbeda sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Kalau 12 itu karena memang mereka dengan gaya belajar apapun masing-masing dan semuanya bisa jadi apapun mereka langsung bisa. Tapi kalau 12 IPA itu memang harus memberikan gambaran dulu, menjelaskan kembali dan memang harus diulangi lagi sama mereka. Ini memang harus 2 kali ada kalau 12 IPA.
Ya, oke. Kalau jadi laki-laki gimana Pak? Pak Tommy boleh. Atau dari Pak Tirta yang mau muter. Tirta. Kalau sudah memanfaatkan hasil dari belajar itu enggak? Kalau anak belajar itu ada audio, ada visual, ada animasi, atau kombinasi gitu. Dalam proses pembelajaran mereka gimana Pak? Ya, benar Pak. Pak Ale tak tunjuk berangan kok. Ya, benar Pak. Inisiatif pencet-pencet pos berarti. Maksudnya yang anak inisiatif itu sebenarnya apa? Berarti kan kalau anak inisiatif kan biasanya nggak bisa antem, dia belajarnya harus aktif, pencet-pencet pos. Biasanya apa tugasnya apa Pak? Main game gitu Pak, maksudnya kayak game-game, bukan game ini loh ya, bukan game main-main, maksudnya game-game edukasi, game-game educational itu ya. Oke, ya. Oke, good. Luar biasa loh Bapak Ibu. Berarti ini yang saya maksud tuh. Kadang-kadang ketika hasil-hasil dari proses mengenali potensi ini sendiri itu nanti di kelas akan memberikan pembelajaran yang jelas jika disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Variasi itu yang insya Allah bisa memaksimalkan kemampuan anak dengan baik. Ini hanya saya baru membahas tentang gaya belajar saja ya, belum yang lain. Saya contohkan terkait dengan tes kemampuan. Ada tidak kecerdasan di sana? Ya, biar dalam kecerdasan Bapak Ibu bisa menyebutkan salah satu kecerdasan apa saja? Ada kecerdasan spasial, ada kecerdasan apa aja? Juga spasial, verbal, angka, matematika, ya, logis matematika. Kecerdasan apa lagi? Musikal, betul. Ada bagian puji, sudah ada bagian puji pasti jagonya kecerdasan musikal, ya. Terus apa lagi? Naturalistik, alam, suka nanam, biologi bagus nilainya itu biasanya kecerdasan naturalistik. Terus apa lagi? Betul, intrapersonal, betul. Ada intrapersonal, interpersonal dan intrapersonal beda loh Bapak Ibu. Ada intra dan ada inter. Terus yang terakhir yang tadi olahraga, kecerdasan kinestetik. Nah, betul. Nah, 8 kecerdasan. Anak-anak itu tidak mungkin punya 8 kecerdasan 100% semua itu tidak mungkin. Masing-masing pasti punya levelnya masing-masing berbeda-beda. Nah, dari hasil tes kenal potensi ini nanti Bapak Ibu akan terbaca potensi di mana saja dari anak-anak itu yang levelnya tinggi. Nah, dari yang tinggi ini kita bisa asah dari anak-anak ini. Bisa kita belajar itu lagi. Kok anak ini kok ternyata bagus.
mungkin videografinya bisa digali lebih dalam kemampuannya dia, misalnya belajar tentang gunung, batu-batuan. Itu anak-anak kalau sudah punya kecerdasan naturalistik yang bagus, naturalistik itu tidak harus biologi juga nih Bu, geografi juga masuk itu. Tentang cuaca, tentang kepekaan dia terhadap lingkungan, kepedulian terhadap lingkungan. Nah itu bagus untuk anak-anak seperti ini. Kinestetik, kinestetik itu untuk olahraga, seni budaya, bisa anak-anak bagus nilainya di situ. Nah kita tidak bisa mempush setiap anak, kayak untuk setiap anak 13 mata pelajaran sih, 13 mapel itu anak itu hasilnya bagus semua, itu so impossible bahkan ketika dia ranking 10 besar misalnya, itu pun tidak bisa kita berharap 10 besar itu ya 13 nilainya bagus semua, atau selalu di atas teman-teman yang lain, tidak harus selalu seperti itu. Nah kemarin kan ada beberapa bapak ibu guru misalnya kalau mengeluh dengan guru BK saya begini, belajar ini jalannya cara pintar, tapi kalau pelajaranku kok gak sopo-sopo. Oh gitu Bu, baik, nama anaknya siapa? Biasanya saya akan langsung ngecek dari mana? Ya hasil asesmen tadi dari kenali potensi. Saya lihat dulu belajarnya bagaimana, kemampuan kecerdasannya yang dia miliki apa di sini yang mendominasi. Terus kemampuan otak kiri dan otak kanannya gimana? Anak setelah saya lihat yang guru kebetulan guru matematika. Ya ketika saya lihat kok gaya belajarnya dia lebih ke audio, itu yang pertama. Terus yang kedua, kemampuan otak kiri dan otak kanannya dia lebih bagus di otak kanan, bukan di otak kiri. Terus kecerdasannya dia yang mendominasi kecerdasannya adalah verbal. Ya kalau dengan analisa seperti ini aja, ya akan sangat maklum kalau ternyata kemampuan dia di bidang matematika ya jadinya pas-pasan. Meskipun secara keseluruhan nilainya dia bagus, dia masuk 10 besar, tapi ketika di pelajaran matematika manusia lebih pintar seperti ini, tidak paham. Ya memang seperti itu. Jadi tidak setiap anak itu kalau sudah rankingnya bagus itu ya terus pintar apa gitu kan? Ya, atau misalnya ada anak yang benar-benar di pelajaran-pelajaran yang sifatnya akademik biasa-biasa aja semua. Tapi ketika sudah dipelajari digital misalnya, di pelajaran ujian uji misalnya, ketika sudah bicara musik main ini, wow luar biasa ya kan, dia bisa main berbagai instrumen, terus dia mungkin nambahnya pintar, ya kan, nambahnya bagus. Nah, memang ada anak-anak yang karakter dengan kecerdasan yang luar biasa di situ. Bu, kalau seperti itu kan gimana? Apa ya kalau sudah istilahnya kayak di matematika ya soal ya tidak seperti itu juga. Artinya kita tetap memberikan porsinya, setiap anak itu biasanya tetap sama ya, cuman kita tidak bisa menyamaratakan hasil-hasil itu untuk keseluruhan anak. Ibaratnya itu seperti itu, karena masing-masing anak punya kekhasan-kekhasan seperti itu tadi. Dan jangan juga terus kayak gitu, kok ternyata kok jadi kecewa sendiri, guru jadi kecewa sendiri, kok pintar-pintar tapi yang pelajaranku kok di sini dia kecewa itu ya. Anak-anak seperti itu, dinamikanya anak-anak itu seperti itu Bapak Ibu. Dan inilah yang membuat akhirnya nanti proses panjenengan dalam menganalisa itu nanti akan jadi sangat berwarna sekali untuk anak-anak ini. Ya, bisa contohkan. Ini ada yang selain tadi saya juga membahas gaya belajar, ada tentang kecerdasan majemuk, kemudian ini kita juga tentang kali masa depan anak. Tadi saya sangat membantu dari aktivitas itu ada yang namanya riasek Bapak Ibu. Riasek itu istilah-istilah yang disebut ini tadi, realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Ini sangat membantu anak-anak dalam memilih terkait dengan ekstrakurikuler atau minat
di bidang ekstrakurikuler atau membantu mereka besok saat memilih mata pelajaran di fase F atau ketika memilih jurusan saat di perguruan tinggi. Ini bisa sangat membantu. Ini istilahnya ya, saya kasih itu sudah dipakai di dalam Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah ini sih dari mulai. Kalau Bapak Ibu yang non-kita sudah pernah tentang biasa ini? Belum. Biasanya kalau enterprising ini terus jangan diartikan enterprising dunia hiburan di Bapak Ibu. Enterprising di sini bukan terkait itu. Jadi enterprise di sini bukan entertainment gitu. Oke. Iya, jadi di sini terkait dengan profesi-profesi di bidang ini. Kalau yang itu, oke. Nah ini mungkin yang terakhir Bapak Ibu, manfaat apa yang bisa dipakai kalau kita sudah menggunakan tenaga profesi? Yang pertama dari publikasi itu jelas ya. Yang di awal pertama bisa membantu gaya belajar itu jelas untuk mengarahkan anak-anak dalam proses belajar supaya dia lebih optimal atau lebih maksimal. Terus yang berikutnya kemampuan riasat bisa sangat membantu anak-anak dalam mengarahkan di pilihan ekstrakurikuler sosial media. Selain itu juga bisa membantu untuk menentukan pilihan-pilihan di mapa di fase selanjutnya. Dan yang terakhir membantu untuk yang dan kepribadian dan riasat juga membantu memiliki jenjang pendidikan pendidikan lanjut. Bagaimana dengan pendidikan non-BK? Nah ini bisa membantu Bapak Ibu untuk merencanakan pembelajaran kompetensi tadi. Yang berikutnya juga akan membuat Bapak Ibu bisa menemukan kesenjangan hasil evaluasi itu dibantu dari hasil analisa asesmen yang berbeda ini tadi Bapak Ibu. Jadi ketika ada itu tadi bocah pintar oleh pelajaran itu kok hasilnya nggak maksimal, nah itu bisa terjawab. Hasil analisa itu akan terjawab ketika panjenengan menyesuaikan memperoleh data-data yang terkait dengan hasil asesmen itu, jadi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu terkait hasil-hasil evaluasi dari beberapa anak yang kondisinya memang satu sama lain jelas berbeda. Oke, terus yang terakhir bisa juga untuk menentukan tindak lanjut. Jadi saya kayak ditarik ini tadi yang diceritakan bahwa di kelas ini kok hasilnya anak-anaknya dengan kondisi luar biasa seperti ini beda dengan kelas yang satu ini. Akhirnya Bapak tadi kan akhirnya bisa membuat seperti hasil analisis hasil apa yang harus saya lakukan untuk proses pembelajaran berikutnya pada kelas ini supaya hasilnya bisa jauh lebih maksimal atau optimal. Pendekatan yang perlu saya lakukan itu apa? Nah, itu dari hasil asesmen itu sangat membantu Bapak dan Ibu dalam menjawab supaya kelas-kelas itu memperoleh daya optimalisasi dari anak-anak di mapel masing-masing yang Bapak Ibu ajarkan. Gitu. Ada yang pengen berbagi? Ada saya terkait dengan kenali potensi. Bintang gimana bintang? Kita punya anak istimewa di kelas kita loh. Enggak, misalnya kelas kita ngajar anak-anak itu beberapa yang sebelum itu dalam kan kita punya anak siswa-siswa istimewa gitu kan ya. Jadi hasil-hasil asesmen ini juga pasti akan sangat membantu dalam proses itu tadi analisa bagaimana proses belajarnya. Kalau menurut Bintang bagaimana Ibu? Kalau di geografi sendiri gimana Ibu? Ada pengalaman terkait ini? Untuk yang anak kebutuhan boleh, itu boleh. Atau secara keseluruhan di kelas yang Bintang aja bagaimana? kalau untuk yang anak kebutuhan khusus khususnya yang di kelas saya ya Bu
ya. Karena memang sebenarnya untuk kelas saya itu ya istimewa tadi. Yang pertama kan kelas saya itu satu memang di situ ada yang agama Hindu ya Bu, 3 orang. Terus yang kedua di situ ada Solarnar. Yang ketiga dia itu anaknya normal Bu, tapi memang bapaknya yang tidak normal yang membuat dia menjadi seolah tidak normal. Nah, ya betul Bu. Jadi dia secara ngomong kan gabung gitu ya Bu. Jadi memang saya sedikit, aduh ini kayak gimana ya pendekatannya. Ya benar Bu. Saya memang pertama saya tes dulu ke anak-anak. Ya kalau zaman dulu kan tes diagnostik ya Bu. Kalau sekarang itu namanya apa sih? Dia ke refleksi awal gitu ya. Dia lebih kepada melihat dulu potensi anaknya itu di bagian mana. Terus saya lihat ternyata kalau misalkan dibandingkan dengan yang normal hampir sama Bu. Jadi memang kalau dibilang nggak terlalu jauh lah. Cuman memang kita tidak bisa terlalu ngebut untuk belajar. Jadi kalau misalkan di kelas saya menerangkan X misalkan yang menerangkan peta deh misalkan. Nah kalau yang peta itu kalau yang lain bisa cepat-cepat untuk atau bisa langsung nangkap, kalau dia tidak bisa Bu. Jadi memang saya langsung memberikan arahan ke yang Solarnar dulu ya Bu ya. Untuk yang Solarnar itu yaudah apa-apa, kamu kerjain yang bisa dulu, nanti boleh tanya ke ibu atau tanya ke teman gitu Bu. Berarti lebih ke tingkat kecepatan penguasaan materi. Ya, penguasaan materi, dan kita juga menurunkan kalau dibilang dari KKM Bu, kita yang paling saat ini siapa itu berapa, lalu untuk yang anak Solarnar itu dia berapa. Gitu. Terus kalau untuk di materi di geografi kan ada kita tanah air, ada pokoknya yang lebih kepada negara atau apa. Nah saya bisa menyisipkan itu karena di situ kan ada Hindu, saya bisa menyisipkan jadi kamu gak boleh membeda-bedakan. Di sini kita satu, di sini kita ya menceritakan bahwa kita tuh Indonesia, bahwa kita tuh sama-sama, tidak ada perbedaan, kamu Islam, kamu Hindu, dan kamu harus saling sama-sama untuk menjaga toleransi itu. Jadi saya menyisipkan itu untuk anak-anak, dan alhamdulillahnya ya mereka cukup mengerti dan cukup sadar. Ya, karena bagi saya untuk anak yang banyak perbedaan itu nanti takutnya anak sekarang akan menimbulkan terjadi atau misalkan terjadinya Intoleransi. betul. Jadi takutnya ada hal seperti itu, maka saya dari awal sudah mempersiapkan dan terus memasukkan apa yang kira-kiranya masuk nih. Jadi kita melihat karakter dari setiap kelas. Terima kasih Bu. Luar biasa. Hanya saya maksud Bapak Ibu. Jadi untuk beberapa kelas memang tidak semuanya ini ya, tapi saya yakin di setiap kelas itu mesti ada yang anak-anak istimewa nih. Istimewa di sini tidak perlu saya harus misalnya kalau saya seluruh atau tidak, pasti ada beberapa anak yang kondisinya mengikuti pembelajaran itu normal-normal saja, tapi mesti ada yang cukup perlu perhatian ya, istilahnya seperti itu. Nah ini dengan masing-masing Bapak Ibu guru yang sudah punya membekali dengan berbagai asesmen yang banyak ya, yang lengkap, itu akan sangat membantu Bapak Ibu dalam proses pembelajaran itu tadi. Jadi kadang-kadang terdiferensiasi itu tidak hanya kayak masalah bedain sisi visual, aku mulangnya nganggo LCD apa misalnya aku audio terus aku beda nyanyi atau gimana, bukan itu sih sebenarnya yang dimaksud. Tapi lebih karena itu tadi, jadi ketika disesuaikan dengan ini, mungkin di kelas ini temponya saya pelankan, jadi tidak sama di kelas lain karena di sini ada anak yang punya seperti ini. Jadi di kelas ini saya butuhkan pembelajarannya untuk satu materi, untuk materi tertentu ini saya beri waktu yang cukup lebih slow daripada kelas yang lain. Itu juga sebenarnya sudah berdiferensiasi seperti itu. Atau misalnya di pelajarannya praktek kayak praktek seperti di TK seperti Pak Tirta dan sebagainya, itu juga bisa dengan mengkombinasi berbagai cara. Saya belum tadi kalau kira-kira mungkin cepat-cepat mos gitu ya, mungkin diajari dengan main game educational di part
perbandingan ini dan ketika berkelompok misalnya anak-anak yang audio diberi kesempatan untuk lebih banyak menyampaikan dengan lesan, ya kan? Nah itu juga bentuk belajar yang berdifferensiasi. Atau misalnya kalau di pelajaran Bu Normuji, kalau musik gimana? Kira-kira ibu ada menemukan kelas-kelas yang siswanya cukup istimewa nggak ketika harus belajar? Apa? Nambahnya gimana? Kalau di pelajaran saya kan berbeda ya. Gitu. Kadang pendekatan per kelasnya itu juga berbeda. Kalau saya tidak melihat per kelasnya tapi individu. Oke. Jadi penanganan langsung misalkan yang satu kelas duduk semua nih, Oke. terus ada satu anak yang menghambat untuk apa namanya, bukan menghambat ya, karena dia tidak pemahamannya tidak secepat teman-teman yang lain, akhirnya kan kita ambil dulu. Nah itu penanganan individu kalau di saya. Tapi kalau Bu Karantina. kan tempo ya Bu ya. Maksudnya nanti kalau ada anak yang maksudnya murid Hancur semua. orang Iya. apa Bu nada, maksudnya kayak agak-agak anak kan ada yang buta nada nih, bener-bener nggak ada sense of nada sama sekali. Tidak merasakan tempo Ah, yang baik. iki bari go misalnya Iya, jadi itu tuh ada tuh. Ada. Itu gimana Bu caranya Bu? Ya kita tangani satu anak itu Di kita diajari secara khusus. Heeh. Jadi kalau tidak seperti itu akhirnya kelompoknya tidak akan bisa main secara sempurna. Jadi Heeh. harus penanganan individu kalau di pelajaran saya. Cukup banyak atau gimana Bu? Tidak sih kalau di SMA Oh, di rumah bukan enggak ya? ya hanya beberapa Yang anak bicara saja. aja nggak parah-parah banget gitu ya Bu ya? Ya. Iya, nah itu contoh-contoh gitu Bapak Ibu terkait dengan yang namanya potensi. Jadi masing-masing siswa tetap memiliki, ya itu tadi nggak semuanya itu pintar musik, nggak semuanya melek nada, ya kan? Orang nari, yang dikerjain sampai apa ya ada ya kan namanya kalau makanya nggak karu-karuan gitu ya. Kita kan juga mengajar tari juga pasti punya pengalaman, tetapi di balik itu semua goalnya kita memberikan materi dan sebagainya itu tetap bisa sampai yang kita targetkan, tapi kita cara pendekatannya masing-masing bisa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak masing-masing. Gitu ya Bapak Ibu sepakati. Oke, ada lagi apa yang ditanyakan? Kita cukup sekian. Cukup. Oke, baik. Sebelum kita tutup acara hari ini, kita jadi tadi lagi ya. Saya kok pengen ini lagi, pengen juga seperti yang pertama tadi supaya memberi kesan 7 jurus BK hebatnya teringat di benak Bapak Ibu sekali.
Oke, saya kembalikan ke kita sebagai pembawa acara untuk menutup acara ini. Terima kasih. Ya, sama-sama terima kasih Bu Acil atas ilmunya. Kita dapat 7 jurus baru ya. Mari kita kolaborasi dan implementasikan. Ya, kita sampai di akhir acara diseminasi pada siang hari ini. Terima kasih banyak ilmunya dari Bu Acil. Dan terima kasih juga kedatangannya Ibu Yundun. Serta tidak lupa partisipasinya Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 2 Semarang. Semoga kedepannya kita bisa mendapatkan diseminasi yang lebih bermanfaat lagi untuk kita semua. Akhir kata, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.